Halo, selamat pagi semuanya. Oke, jadi sebelum kita mulai nih, sebaiknya kita kenalan dulu ya. Jadi kenalin lagi, aku Niar, angkatan 2020. Nah, jadi di sini kita akan belajar nih mengenai satuan waktu dan juga satuan panjang. Berarti kita akan belajar mengenai matematika. Oke. Nah, sebelum kita mulai, ini adik-adik pastiin dulu ya kalau misalnya udah siap mencatat dan juga udah siap mendengarkan gitu. Yuk kita langsung mulai. Oke, nah jadi sebelum kita mulai, kita berdoa dulu agar semuanya diberikan kelancaran dan juga semoga materinya bisa masuk ya. Oke, berdoa dipersilahkan. Oke, berdoa selesai, kita langsung lanjut aja. Nah, jadi yang pertama banget, kita bakal belajar mengenai mengenal waktu melalui jam. Begitu. Nah, adik-adik sendiri kira-kira tahu nggak sih jam itu yang kayak gimana? Nah, iya benar. Jam itu biasanya nempel di dinding nih salah satunya yang biasanya digunakan untuk mengetahui waktu. Benar. Nah, jadi di sini bisa dilihat di sini ada jam yang menunjukkan eh, jarum kecilnya di 1 dan jarum panjangnya di 12. Di sini bisa kita sebutkan bahwa jam ini menunjukkan pukul 1. Artinya di sini jam ini menunjukkan jam 1 gitu. Kalau di sini jarum pendeknya di 2, jarum panjang di 12, pukul 2 benar. Kalau yang di sini jarum pendeknya di 3 dan jarum panjang di 12 di pukul 3 dan juga kalau yang di 4 jarum panjangnya di 4 dan jarum panjang di 12 pukul 4 kayak gitu. Kalau semisal banget nih, jarum pendeknya ada di 9 dan jarum panjangnya ada di 12. Berarti itu pukul 9. Benar. Nah, arti jarum jam sendiri apa sih berarti yang dari contoh tadi? Kalau jarum pendek berarti menunjukkan jam. Kalau jarum panjang menunjukkan menit. Kayak gitu ya. Dan kalau semisalnya berubah 1, itu menunjukkan perubahan sebesar 5 menit. Kayak gitu. Oke, kita lanjut. Nah, langkah selanjutnya adalah menentukan pagi, siang, atau malam nih waktunya. Nah, kalau pagi sendiri berarti ditandai dengan matahari mulai terbit, kayak gitu kan. Kalau siang matahari berada di tengah-tengah nih, terik banget, yang panas banget. Kalau malam berarti matahari diganti dengan bulan dan bintang, kayak gitu nih secara sederhananya, gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, aktivitas di pagi hari. Seperti yang aku bilang tadi, aktivitas-aktivitas di pagi hari. Salah satunya ada matahari terbit nih. Matahari terbit dari timur dan tenggelam di barat. Benar, berarti kalau yang di pagi hari cuman matahari terbit di timur, kayak gitu. Terus bangun tidur. Nah, biasanya di pagi hari ini ditandai dengan bangun tidur, gitu kan. Biasanya mau ke sekolah tuh. Nah, pas banget nih di sini ada berangkat sekolah, kayak gitu. Jadi di sini selain matahari terbit, bangun tidur, berangkat sekolah, apalagi nih yang lain yang biasanya dilakukan di pagi hari. Biasanya ibu ngapain nih kalau pagi hari? Memasak. Nah, kalau ibu habis memasak, biasanya dibuat kalian sarapan gitu kan. Nah, itu berarti dilakuin di pagi hari juga kayak gitu. Nah, terus di siang hari berarti matahari pas lagi terik-teriknya nih. Nah, kira-kira ngapain aja? Selain pulang sekolah, biasanya kan di siang hari tuh pulang sekolah. Nah, di rumah misalnya langsung makan siang, bener kan? Habis makan siang, tidur siang. Nah, habis tidur siang, biasanya ngapain lagi nih kalau di siang hari? Membantu ibu, biasanya nyapu, ngepel gitu ya. Oke, lanjut. Nah, aktivitas di malam hari. Biasanya di malam hari ini selain makan malam nih, ada di sini makan malam, ada juga belajar buat besok paginya. Nyiapin nih, besok pagi pelajarannya apa ya? Gitu kan. Nah, terus selain belajar, setelah belajar nih maksudnya kita ngapain? Tidur malam gitu kan sampai pagi hari kayak tadi. Oke, nah karena tadi kita udah belajar nih, belajar jam dan juga belajar sebuah kegiatan yang ada di pagi, siang, ataupun malam. Nah, kalau di sini nih, upacara bendera, terus ada juga ditunjukin jamnya jam 7.
Nah, berarti di sini upacara bendera jam 7 pagi hari. Kayak gitu ya berarti. Jadi upacara bendera ini dilakuin di jam 7 pagi gitu. Oke, selanjutnya pulang sekolah. Nah, tadi pulang sekolah siang. Ini jam 2, berarti pulang sekolah pukul 2 siang hari. Kayak gitu. Oke, nah tidur malam jam 9. Nih, karena jarum pendek menunjukkan 9 dan jarum panjang menunjukkan angka 12. Kayak gitu. Oke, jadi selanjutnya nih, setelah kita tadi belajar jarum pendek, jarum panjang, menentukan waktu melalui jam, dan juga menentukan pagi, siang, dan juga malam, kita sekarang nentuin durasi nih. Nah, durasi itu apa sih? Durasi itu berapa lama sih kita melakukan kegiatan ini? Kayak gitu. Nah, di sini ada gambar ibu memasak nih. Nah, di sini ada pertanyaan, berapa lama sih ibu memasak? Nah, di sini dikasih keterangan. Ibu mulai memasak jam 11 siang dan selesai di jam 12 siang. Nah, berarti jam 11 ke 12 nambah berapa jam ya? Bener banget, nambah 1 jam. Jadi, lama ibu memasak adalah 1 jam. Karena dimulai dari jam 11 sampai jam 12. Kayak gitu. Oke, lanjut ya. Nah, berangkat sekolah. Oke, jadi ada keterangan nih, Andi berangkat ke sekolah jam 6 pagi. Oke, dan sampai di sekolah jam 6.15 pagi. Jam 6 pagi ke jam 6.15 berarti yang berubah cuma belakangnya aja kan? Nah, kalau belakangnya aja berarti menitnya aja nih yang berubah. Jamnya nggak ikut berubah, gitu kan? Nah, maka disimpulkan bahwa Andi pergi ke sekolah lamanya adalah 15 menit. Kayak gitu. Jadi, kalau yang depan ini nggak berubah, berarti yang berubah cuma menitnya aja, gitu kan? Iya, kayak gitu. Oke, kita lanjut. Nah, selanjutnya setelah kita tahu nih, setelah kita belajar panjang, habis gitu menentukan pagi siang, menentukan waktu melalui jam, sekarang kita belajar tentang satuan panjang, membandingkan panjang benda. Berarti mana sih yang lebih panjang? Gitu ya konsepnya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini mana sih yang lebih panjang? Kalau misalnya kalian lihat nih, ada krayon hijau dan ada krayon kuning di bawahnya. Kira-kira nih, yang lebih panjang yang mana? Benar, yang hijau ya, yang lebih panjang. Nah, jadi kesimpulannya apa sih di sini? Krayon hijau lebih panjang daripada krayon kuning. Atau kita bisa sebut nih, krayon kuning lebih pendek daripada krayon hijau, gitu ya. Oke, berarti ini Kak, nampaknya sudah paham semua nih adik-adik, karena cukup mudah juga yang krayon hijau lebih panjang dan lebih pendek ini. Oke, kita lanjut ya. Nah, yang lebih tinggi lagi mana nih? Apakah pohon kelapa ataukah pohon apel? Benar, pohon kelapa ya lebih tinggi. Jadi di sini kesimpulannya adalah pohon kelapa lebih tinggi daripada pohon apel. Atau kita bisa sebut juga nih, pohon apel lebih rendah daripada pohon kelapa. Kayak gitu. Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini karena adik-adik udah paham nih dari yang penjelasan kakak tadi, berarti sekarang waktunya untuk latihan. Nah, sekarang bisa disiapin dulu nih alat tulisnya, pensil, ballpoint, atau kertasnya, bukunya, ditaruh depan adik-adik. Sekarang kita mulai latihan. Kayak gitu. Oke, nih soal yang pertama langsung aja. Oke, kita lanjut ya. Oke, nih ada pulang sekolah.
Jadi, jika Tony pulang sekolah pukul 2 siang dan sampai di rumah pukul 2.15 siang, berapa lama waktu tempuh Tony untuk pulang ke rumah dari sekolah? Nah, berarti berapa lama sih durasi Tony dari sekolah ke rumahnya nih kalau dari jam 2 siang sampai jam 2.15 siang? Nih, kayak tadi nih. Oke. Oke, yang ketiga ada gambar cacing, ada gambar belut. Nah, yang hijau besar itu belut, yang kecil itu cacing. Berarti cacing lebih titik-titik-titik daripada belut. Oke. Oke. Nah, jam di samping menunjukkan pukul titik-titik-titik di malam hari. Nah, di sini jarum pendeknya menunjukkan berapa dan jarum panjangnya menunjukkan berapa nih? Bisa ditulis ya, Dek. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada pohon kelapa. Ada juga bendera merah putih. Ada juga kursi. Jadi kesimpulannya pohon kelapa itu lebih titik-titik-titik daripada tiang bendera dan kursi. Dan juga kursi lebih titik-titik-titik daripada tiang bendera. Kayak gitu. Oke. Nah, kita udah selesai. Jadi tadi awalnya kita berdoa untuk mengawali dan lebih baiknya kita berdoa untuk mengakhiri juga. Oke, jadi semoga pembelajarannya dapat diterima dan juga bermanfaat untuk adik-adik. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Sekarang udah lanjut, udah selesai. Jadi semoga tadi bisa dipahami dengan baik dan semoga bisa diterima. Sekian dari aku. Selamat siang semuanya.